Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang masih percaya kepada cerita-cerita mengerikan tentang pesugihan dan tumbal. Banyak yang masih percaya bahwa jika orang ingin mendapatkan kekayaan secara instan dapat melakukannya dengan cara menjalin perjanjian dengan bangsa jin. Perjanjian itu seringkali melibatkan tumbal, yaitu penyerahan nyawa seseorang, baik dari keluarga dekat mereka maupun pihak lainnya. Hal itu menjadi syarat untuk keberhasilan pesugihan yang mereka anut. Kemudian setelah itu, ruh manusia yang dijadikan tumbal akan diserahkan kepada jin sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah. Ada kepercayaan bahwa ruh orang yang dijadikan tumbal akan dibawa ke alam jin untuk dijadikan budak atau pekerja mereka. Ruh itu dikisahkan melayani jin dalam berbagai pekerjaan gaib, seperti mengangkat harta karun, menjaga istana jin, atau menjadi pelayan dalam kerajaan mereka. Ada juga yang percaya bahwa ruh tumbal tak akan pernah beristirahat dengan tenang. Mereka dikatakan gentayangan, menangis, atau bahkan mengganggu orang yang terlibat dalam proses pesugihan. Suara tangisan, desahan kesakitan, atau penampakan bayangan kabur seringkali dikaitkan dengan keberadaan ruh tumbal. Fenomena ini kemudian membuat lokasi yang dianggap terkait dengan pesugihan menjadi angker dan ditakuti oleh masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa ruh tumbal digunakan oleh jin sebagai media untuk berkomunikasi dengan manusia. Jin dikisahkan mengendalikan ruh tersebut agar dapat memberikan peringatan atau ancaman kepada orang-orang yang melanggar perjanjian pesugihan. Dalam cerita ini, ruh tumbal dianggap menjadi alat yang dimanfaatkan oleh jin untuk menegaskan kekuasaan mereka di atas manusia. Cerita-cerita seperti ini seringkali diperkuat dengan narasi dari orang yang mengaku pernah melihat arwah gentayangan bekerja di tempat-tempat tertentu. Namun benarkah jin memiliki kuasa sebesar itu? Apakah benar ruh manusia dapat diperjualbelikan atau dipindahkan ke alam gaib demi memenuhi perjanjian pesugihan? Ataukah ini hanya mitos belaka, hasil dari ketidaktahuan manusia terhadap hakikat ruh dan kuasa Allah? Di video ini insya Allah kita akan mengungkap semuanya dan membongkar kesalahpahaman yang selama ini berkembang. Kita akan menelusuri dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, serta menjelaskan bagaimana Islam menempatkan ruh sebagai salah satu rahasia yang hanya berada di bawah kendali Allah. Mari kita selami lebih dalam menyingkap kebenaran di balik mitos yang mengaburkan keyakinan dan menggoyahkan tauhid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah arwah gentayangan. Istilah arwah gentayangan merujuk pada kepercayaan bahwa ruh orang yang telah meninggal bisa berkeliaran di dunia untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai atau untuk mengunjungi orang-orang terdekatnya. Akan tetapi dalam ajaran Islam, pemahaman ini tidak memiliki dasar yang kuat. Ruh manusia yang telah meninggal tidak akan dapat kembali ke dunia setelah mereka masuk ke alam barzah. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Di hadapan mereka ada barzah, dinding pemisah, sampai pada hari mereka akan dibangkitkan. Apa yang tampak sebagai arwah gentayangan sebenarnya adalah manipulasi bangsa jin. Mereka meniru perilaku manusia yang telah meninggal. Jin memiliki kemampuan untuk menyamar atau meniru rupa seseorang, termasuk menirukan suara, menirukan gerakan, dan menirukan kebiasaan tertentu yang sering dilakukan oleh si mayit, oleh orang yang meninggal. Mereka memanfaatkan kenangan dan emosi manusia terhadap orang-orang yang telah meninggal. Mereka menciptakan ilusi seolah-olah ruh tersebut masih berada di dunia. Di dalam banyak kasus, hal ini terjadi pada keluarga atau orang-orang terdekat dari almarhum. Mereka umumnya masih merasakan duka mendalam. Jin menggunakan ketergantungan emosional ini untuk menanamkan rasa takut, menanamkan kebingungan, atau bahkan menanamkan keinginan untuk bisa berkomunikasi dengan yang telah tiada. Islam mengajarkan bahwa ruh manusia hanya berada dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan di dunia ketika masih hidup, dan kedua, keadaan di alam barzah setelah kematian. Tidak ada ruang bagi ruh untuk berkeliaran di antara dua dimensi ini. Maka semua fenomena arwah gentayangan yang diceritakan hanyalah tipuan setan yang terkutuk, setan yang berbentuk jin, ataupun setan yang berbentuk manusia. Pemahaman yang benar tentang konsep ruh ini sangat penting untuk melindungi akidah umat Islam dari pengaruh mitos dan praktik yang bertentangan dengan tauhid.
Tujuan utama bangsa jin untuk menciptakan ilusi ini adalah untuk menyesatkan manusia. Mereka berusaha menggiring manusia untuk percaya pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti mempercayai bahwa ruh dapat kembali ke dunia atau bahkan memohon bantuan kepada arwah untuk mendapatkan petunjuk tentang sesuatu. Dalam berbagai kasus, hal ini dapat membawa seseorang pada praktik syirik, seperti memanggil arwah melalui medium ataupun melalui ritual tertentu yang sebenarnya berinteraksi dengan jin, bukan dengan ruh manusia. Perlu kita pahami juga bahwa jin seringkali memanfaatkan rasa takut yang ada dalam diri masyarakat. Ketakutan terhadap arwah gentayangan seringkali diperkuat oleh cerita rakyat, film, atau pengalaman pribadi yang tidak jelas. Ketakutan ini menciptakan lingkungan yang subur bagi jin untuk bisa melancarkan aksinya. Di dalam lingkungan yang seperti ini, jin menyesuaikan bentuk penampakannya ataupun perilakunya dengan apa yang manusia takuti atau yakini, sehingga semakin sulit bagi manusia untuk bisa memisahkan antara fakta dengan ilusi. Untuk menangkal manipulasi seperti ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan memohon perlindungan Allah dari gangguan jin. Keyakinan yang teguh kepada Allah dan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam akan menjadi benteng yang kuat untuk menghadapi tipu daya mereka. Dengan demikian, kita akan dapat membedakan antara kebenaran ajaran agama dengan mitos yang hanya memperkuat ketakutan tanpa dasar yang jelas. Mitos lain yang tidak kalah populer adalah mengenai pesugihan dan tumbal. Ruh manusia dikatakan diserahkan kepada jin sebagai syarat keberhasilan pesugihan. Dalam Islam, pandangan ini sangat lucu dan keliru. Jin tidak pernah memiliki kuasa atas ruh manusia. Apa yang sebenarnya terjadi adalah jin memanfaatkan ketakutan dan ketergantungan manusia untuk mendapatkan kepatuhan mereka. Praktik seperti ini merupakan bentuk syirik besar karena menggantungkan harapan kepada selain Allah. Ini adalah sesuatu yang haram dan dilarang keras di dalam Islam. Ruh juga memiliki kaitan dengan fenomena mimpi. Di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42 disebutkan bahwa Allah dapat mempertemukan ruh orang yang masih hidup dengan ruh mereka yang telah wafat dalam dimensi mimpi. Banyak tafsir ulama yang menjelaskan bahwa mimpi adalah salah satu cara Allah memberikan gambaran atau pelajaran kepada manusia melalui pertemuan ruh. Namun pertemuan ini tidak berarti bahwa ruh orang yang meninggal dapat kembali ke dunia fisik, apalagi untuk menjadi pekerja atau budak bangsa jin, sebagaimana digambarkan di dalam mitos-mitos pesugihan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alam gaib adalah dimensi yang penuh dengan misteri dan kerap menjadi perhatian di dalam Islam, terutama terkait pembahasan tentang ruh. Ruh adalah salah satu ciptaan Allah yang menjadi inti kehidupan. Namun pada saat yang sama, ruh tetap menjadi rahasia ilahi yang hanya sedikit diungkapkan kepada manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini menggarisbawahi, ruh adalah bagian dari kegaiban yang pengaturannya sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Namun demikian, melalui petunjuk wahyu, kita diberikan pemahaman bahwa ruh adalah sumber kehidupan yang Allah tiupkan ke dalam makhluknya, sebagaimana disebutkan dalam Quran As-Sajdah ayat 9. Kemudian Allah menyempurnakannya dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untuknya. Sedikit sekali kamu bersyukur. Untuk memahami hakikat dari ruh, para ulama mengelompokkan ruh manusia ke dalam dua kategori utama. Pertama adalah ruh kehidupan, yaitu ruh yang menjadi penyebab adanya kehidupan pada makhluk Allah. Ruh ini adalah elemen yang menjaga tubuh tetap hidup, bernafas, dan berfungsi. Yang kedua adalah ruh kesadaran, yaitu ruh yang memungkinkan manusia untuk menyadari dirinya, bisa berpikir, bermimpi, bisa memahami dunia dan sekitarnya. Ruh kesadaran ini sering disebut dalam budaya lokal sebagai sukma. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42, Allah menjelaskan fenomena ruh ini. Allah memegang jiwa manusia ketika matinya, dan memegang jiwa manusia yang belum mati di waktu tidurnya. Ayat ini menunjukkan, ketika manusia tidur, ruh kesadaran sementara keluar dari tubuhnya, meskipun ruh kehidupan tetap berada di dalam tubuhnya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan doa setelah bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke jasadku dan telah menyehatkan tubuhku. Doa ini menjadi pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil, di mana ruh kesadaran pergi dan kembali atas kehendak Allah.
Meskipun dalil tentang ruh telah gamblang dan jelas, banyak mitos yang masih berkembang di masyarakat yang mengaitkan ruh dengan kekuatan jin. Salah satu mitos yang populer adalah bahwa jin dapat menculik ataupun mengendalikan ruh manusia. Di dalam perspektif Islam, mitos ini tidak memiliki dasar yang benar. Quran Surat Saba ayat 14 menjadi dalil yang membantah pandangan ini. Dari pembahasan singkat ini, satu hal yang dapat menjadi jelas adalah bahwa ruh adalah ciptaan Allah yang berada sepenuhnya dalam kendali Allah. Jin tidak memiliki kemampuan untuk menculik, mengendalikan, atau bahkan mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang hakikat ruh. Pemahaman ini penting untuk meluruskan berbagai mitos yang sering berkembang di masyarakat kita. Dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kita dapat memperkuat tauhid untuk menjadikan pemahaman yang benar sebagai landasan di dalam menghadapi isu-isu terkait alam gaib. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat untuk senantiasa menggantungkan harapan dan keyakinan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penatur seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab.